Ladies and gentlemen, selamat datang kembali semuanya ke video Koko Crypto. I'm your host, Koko Crypto seperti biasa. Dan what a time to be alive. Alt season is starting. Ini adalah chart Bitcoin dominance yang kita udah pantau sejak April awal. Sejak sejak dominance-nya masih di sini dan pelan-pelan naik ke atas. Dimana gue saat itu ya setiap live tuh bilang, hey guys, di sini ada divergence, siap-siap turun. Ternyata naik. Gue bilang lagi, di sini ada divergence, siap-siap turun. Ternyata beneran turun. Ini juga turun ya kemarin ya. Terus naik. Gue bilang lagi, di sini ada divergence, siap-siap turun. Koreksi momentum, abis itu naik lagi. Gue bilang lagi, guys, ini ada divergence, siap-siap turun. Gak dikasih turun sama sekali. Terus gue bilang untuk terakhir kalinya, guys, ini ada divergence, siap-siap turun. Dan what a dump. Kalian bisa lihat sendiri ya kenapa gue dari dulu nge-call untuk Bitcoin bikin lower dominance. Udah sangat-sangat jelas ya Bitcoin dominance ini kemana. Gak hanya target hit kita udah ditembus, garis putih kita yang gue udah ngomong dari awal bulan ini, awal Mei ini, itu akhirnya sudah ketembus juga. Kalau kalian nggak tahu gue dari tadi ngomongin apaan, ini adalah Bitcoin dominance. Bahasa gampangnya adalah berapa persen sih dari seluruh crypto market cap-nya tuh dipegang Bitcoin. Dan sekarang total market cap dari Bitcoin sendiri itu 62% dari total crypto market, turun dari all time high atau all time high cycle ini ya, 65,58%. Di video kemarin gue juga bilang kayak gini ke kalian semua, ya kita bisa tembus level itu atau setidaknya ya kita jadikan support sebelum ditembus. Itu bakal jadi good sign gara-gara level ini itu sebelumnya jadi resistance untuk Bitcoin dominance, malah resistance all time high untuk cycle ini. Kata kuncinya cycle ini, bukan cycle kemarin lagi. Kalau kita masuk ke garis kuning, ini gue kasih periodenya juga. Ini kita masuk Bitcoin season, dan kalau kita masuk garis biru, kita antisipasi alt season untuk ke bawah lagi. Ya, semuanya sesuai ya. Jadi kita baru lihat ada dump drastis. Yang gue bilang di video tadi adalah gue expect nggak hanya retest dan turun, dan ternyata kita dapat ya di sini. Habis itu gue juga bilang kita bakal main-main daerah sini sebelum makin turun ke bawah. Gara-gara ini dijadikan resistance atau support ya. Lebih tepatnya support gara-gara kita dari atas. Support terakhir sebelum Bitcoin dominance officially masuk alt season. Gara-gara kalau kita mau lihat alt season, persentase market cap dari Bitcoin harus dibagi ke yang lain. Logikanya yang gampang aja, kalau Ethereum mau naik, persentase Bitcoin dominance itu harus turun gara-gara dominance untuk Ethereum atau persentase share market cap di crypto market ini untuk Ethereum itu bakal naik melawan yang lain. Gue juga tadi di video ngejelasin dikit tentang garis biru dan garis kuning. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi setiap kali kita masuk ke garis biru itu menandakan alt season, Bitcoin dominance jatuh drastis. Ini cycle 2017 turun dari dominance 88% ke all time low di 36%, ya. Atau dengan bahasa lain, dengan kata lain ya, Bitcoin dominance ini yang tadinya 90% malah ya. 90% ini turun ke 36%, ini artinya 60%-nya itu nggak hanya hilang begitu saja. 60% dari total market cap crypto market itu masuk ke altcoins. Itulah definisi alt season, gara-gara jumlah duit yang masuk, nggak masuk ke Bitcoin lagi, tapi masuk ke altcoin. Sama juga seperti ini cycle kemarin ya, tahun 2021-2022, bull run, yaitu Bitcoin dominance, jatuh dari 62,5%, turun ke 39%. Jadi kita punya level target historical nih. Ini di daerah 30% ya, 37-38%, all time low. Ini kita juga punya target di cycle kemarin, di sini ya, di level 38%. Expected target untuk Bitcoin dominance ini masih sama di kisaran high 30-an atau ke low 40-an ya, gara-gara dengan jumlah adopsi yang Bitcoin lagi lewatin sekarang dan dengan jumlah negara-negara, company dan institution yang mau nge-FOMO Bitcoin dalam jumlah yang besar. Rasa gua kita bakal disustain harga Bitcoin-nya atau dominance-nya bakal disustain setidaknya, dan altcoin season bakal benar-benar dites cycle ini apakah bisa lanjut seperti cycle kemarin dan cycle kemarinnya lagi, dimana kita lihat alt season-nya itu semua koin, hampir 100% koin itu naik. Jadi kalian megang koin apapun, ujung-ujungnya harganya bakal naik. Atau alt season ini kita bakal lewati dengan setengah-setengah.
Ya, contohnya setengah-setengah adalah yang kita lewatin kemarin di bulan November ke Desember ya. Sebenarnya lebih awal sih harusnya. Dimulai dari Oktober ke November ke Desember. Desember baru selesai, yaitu kita lewatin mini alt season. Kalau kalian nggak tahu, ini tuh di mana semua koin naik. XRP dari 0,5 langsung naik 6x, HBAR langsung naik 3x, dan lain-lain. Tapi kenapa gue ngomongin mini? Gara-gara 3, 6x maupun bahkan 10x itu sangat-sangat kecil kalau kita bandingin sama altcoin full ini. Kembali lagi, apakah altcoin season ini bakal full turun sampai expected proyeksi kita, atau bakal ditahan gara-gara jumlah adopsi dan jumlah attention yang cuma fokus ke Bitcoin untuk cycle ini? Itu masih jadi pertanyaan terbesar untuk orang-orang yang main altcoins kayak gua sendiri. Kalau kita pindah ke individual altcoins sendiri, rata-rata semua koin lagi naik ya guys ya. Baik kalian megang koin yang paling sampah, koin yang paling kecil, koin yang paling besar, koin yang paling aman, koin yang paling risky, harusnya semuanya pada naik semua. Dan sebanyak 100% dari semua koin yang kita call di members bulan lalu, semuanya udah pada naik. Baik itu naik dikit, baik itu udah naik banyak ya. Apalagi semua koin yang kita call di members itu semua masuk bottom. Jadi orang-orang yang belum tahu, di bulan kemarin pas banget ya, hampir 1 bulan yang lalu, sekarang 14 April, gua nge-call alts yang gue beli saat itu ya. Dan langsung jebret, gue kasih kalian satu list yang kalian bisa lihat sekarang nih di sini ataupun di post ini. Ini adalah rangkuman dari live sebelumnya. Kalau kalian masuk di sini ataupun nggak jauh-jauh dari tanggal 15 ya, kalau bisa lebih awal, nggak usah diapa-apain koin-koinnya. Posisi kalian nggak usah ditarik sama sekali gara-gara kita targetin all time high Bitcoin baru di $150.000 per Bitcoin. Ngomong-ngomong Bitcoin gimana? Ini adalah gambar yang kemarin gue kasih tahu di video dan di live. Gue kasih tahu kalian kalau gue masih expect Bitcoin masih turun, dan apakah proyeksi gue berubah karena Bitcoin ini tembus naik ke atas. Jawaban gue adalah tidak. Ya, gue masih expect Bitcoin masih bakal turun. Apalagi sekarang ya, meskipun lagi nge-pump, gue harus ingetin kalian semua, ini Bitcoin ini masih masuk ke all time high resistance. Kalau all time high resistance ini di break, artinya kita bakal lihat higher price Bitcoin sekaligus price discovery untuk pertama kalinya untuk kita nyari Bitcoin di harga yang lebih tinggi. Tapi selama itu belum terjadi, kita masih asumsi turun. Gue juga harus ngingetin kalian, meskipun ini gue mention di live doang, informasi yang gue sampaikan di situ adalah saham, market yang mendorong Bitcoin selama 6 bulan, 7 bulan terakhir, itu juga pengen masuk all time high resistance-nya sendiri. Jadi nggak hanya Bitcoin pengen masuk all time high resistance, saham juga pengen masuk all time high resistance, dan beberapa meme coins yang kalian pegang, AI agent naratif yang kalian pegang, sekaligus sama koin-koin yang udah outperforming the rest of the markets yang udah naik 6, 7, 8x, itu asumsi pertama adalah siap-siap turun. Semuanya itu pengen masuk resistance, dimana kita expect semuanya tuh udah pada jualan kembali. Gara-gara, apalagi di bagian saham ya, kita baru ngelewatin price action yang cukup drastis ke bawah, dan bakal dites nih apakah saham ini benar-benar bisa bikin higher low mungkin di sini sebelum naik lagi ke atas, making a full V-shape recovery, textbook V-shape recovery ya, atau saham ini bakal roll over makin ke bawah, dan itulah full bull market saham cuman dari sini ke sini doang. Habis itu sekarang masuk bear market, balik lagi turun ke daerah lebih rendah ya. Yang jadi masalah adalah kalau saham turun, ada chance besar kalau Bitcoin juga bakal ikut turun. Jadi antisipasinya masih semuanya bakal turun. Gue juga perlu mention kalau ada gap di sini ya. Ada gap yang belum keisi di pasar saham. Sama ada gap sangat jauh di bawah sini. Ngasih tahu gue kalau seandainya ini kita nggak bisa turun dan retest di sini, gap ini bakal di-revisit nanti di bear market. Sama kayak di Bitcoin, yaitu kita ada gap di sini ya di harga 92 ribuan. Kalau seandainya Bitcoin nggak bisa turun ke bawah sini, artinya kita bakal revisit gap ini cuman di bear market aja. Karena kalau kita lihat historinya, sebanyak 99% gaps yang terjadi di Bitcoin itu ujung-ujungnya bakal keisi. Ya. Baik itu langsung, kayak dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, atau baik itu lama. Dari sini dibuat bulan November dan baru fully filled keisi di bulan April tahun ini. Ya. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Butuh hampir 6 bulan untuk keisi gapnya doang. Ini makanya bikin gue sangat-sangat stres ya. Ada gap di sini dan sekaligus ada gap di saham. Jadi pay attention aja, tapi we take one day at a time, tapi asumsinya masih turun. Ingat aja, resistance sekaligus momentum yang semakin lama semakin turun.
nggak hanya itu, kita juga dapat pom-pom lagi ya dari Donald Trump, di mana Donald Trump baru aja bilang stock market is gonna go a lot higher. Jadi bisa aja nambah FOMO ya dari presiden langsung. Gue pernah ngomong sebelumnya dan gue bakal ngomong lagi. Market manipulator di cycle ini itu nggak lagi tuh yang diam-diam yang bergerak di balik layar. Itu presiden Amerikanya langsung. Bitcoin naik dari harga ini ke harga ini itu gara-gara Trump bilang buy more stocks, buy more assets. Semua pump ini sebenarnya, gue udah pernah bahas nih di sini ya, update sebelum all season. Kalau sebenarnya pump ini tuh didorong oleh FOMO, dan itu kadang-kadang nggak baik. Meskipun dorongan itu bikin kita higher prices, tapi sekali dump, orang-orang bakal FOMO turun juga. Karena retail itu FOMO naik, FOMO turun. Ya, kita bakal lihat apakah ini bisa disustain atau tidak, atau bisa aja balik lagi ke bawah sini. Itu target yang gue mau sih pribadi. Fear and Greed Index juga akhirnya menyentuh 74% ya. 1 point sebelum masuk ke Extreme Greed di 75%. Jadi kalau kalian nggak tahu, Fear and Greed Index ini adalah metrik yang ukur berapa jumlah orang-orang yang FOMO in the markets, sekaligus berapa orang-orang yang cut loss dan jualan in the markets. Dan sekarang udah masuk ke 74, teetering antara greed dan extreme greed. Retail is back, FOMO is back, harga Bitcoin is back. Kita tinggal tunggu apakah kita bisa dapat satu koreksi sebelum naik kembali ke atas. Next, kalau kita bandingin price action Ethereum bulan lalu sama sekarang ya, sama minggu ini, kontras banget, dimana Ethereum bulan lalu itu nggak kemana-mana, malah trending turun. Dan sekarang Ethereum udah full V-shape recovery, hampir nge-reclaim harga $3.000 kembali. Ini 2.600, $3.000 cuman di daerah sini. Udah nggak jauh guys. Overall, kalau kalian ngikutin Koko Crypto, channel ini udah lama, kalian harusnya udah tahu sama model ini ya, the weekly cycle low and double. Dan kalian juga tahu kalau ekspektasi kita, kalau target harga kita itu ke $150.000. Bakal kejadian atau tidak, itu urusan nanti. Tapi setidaknya di channel ini, kita memposisikan diri untuk masuk selalu di bottom, masuk selalu di bottoms. Jadi kalaupun Bitcoin cuma ngetop sampai sini, ataupun sampai sini, ataupun lebih tinggi ya, sampai sini, kita portofolio udah nggak stres. Tinggal kita time the top, sell everything, dan kita cari bear market lows. Di channel ini, gue tidak pernah bearish, meskipun orang-orang saat itu pada bearish mati-matian ya, sampai gue aja bingung harus ngapain, harus live apa di channel ini. Gara-gara setiap kali gue live, pasti ada yang bilang, kok lu gila, Bitcoin bakal masuk bear market. Tapi realitanya, faktanya adalah kita makin naik ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya bear market lagi. Orang-orang yang cuma lihat short term, bakal lihat bear market. Tapi kalau kalian nonton Koko Crypto udah lama, kita tahu kalau long term projection itu lebih ngaruh daripada short term. Itulah kenapa long term gua tidak pernah bearish. Dan semoga kalian juga mendapatkan manfaat dari gua live dan bikin video setiap hari. Itu aja untuk video hari ini. Thank you banget semua yang udah nonton. Jangan lupa klik like dan subscribe kalau kalian belum. And I will see you guys in the next video. Take care. Bye-bye.